Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Tanawaltum al-fatur? Tanawalna. Sudah sampun sami sarapan nggih ibu-ibu, bapak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas limpahan karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sempat ya. Kita bisa kembali menghadiri ya kajian kita atau pembahasan kita masih berkaitan dengan tauhid ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama hambanya masih diberikan kesempatan untuk beribadah ya. Ya di antaranya bentuk ibadah adalah kita menuntut ilmu ya. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan ya. Kalau di dalam perkataan yang sering kita dengar, tetapi bukan hadis ya, bukan termasuk hadis ya. Apa perkataannya? Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ya liang lahat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Itu ungkapan ya. Maknanya bagus ya. Alias di dalam menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat juga, tidak ada batasan umur ya. Karena semuanya itu adalah bentuk dari amal soleh ya. Ya kita hadir, kita kemudian keluar dari rumah kita ya. Tentunya niatnya yang benar ya. Ini yang penting terus kita ingatkan untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya adalah tentunya mengikhlaskan niat ya. Setiap amal ibadah ya itu menuntut menuntut niat yang ikhlas ya, supaya kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran pahala dari Allah. Nggih. Kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso hadir. Bu Ambar hadirah. Bu Andi Endang hadir. Bu Astuti izin. Bu Bekti Rianti hadirah. Bu Devi izin ya. Bu Dwi Yuliarti hadirah. Bu Eri Yuliani Putri hadir. Bu Erni Maijah hadirah. Bu Eti Puji hadir. Bu Etika hadir. Bu Handayani hadir. Pak Harsono, Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti hadir. Bu Lis Ismiati hadir. Pak Muntorik Jin ya. Bu Musinem hadir. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto izin ya, sakit ya. Syafahullah syifaan ajilan ya. Bu Purbaningsih hadir. Bu Rasmini, ada Bu Rasmini? Belum. Bu Retni Astuti hadirah.
Bu Rosidah belum. Bu Salbiah hadirah, alhamdulillah. Bu Siti Khotijah hadirah. Bu Siti Nuriyati hadirah. Bu Siti Rahayu hadirah. Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti hadirah. Bu Siti Suriyah, monggo. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo hadir. Bu Sukarni, Bu Sumarsih, Pak Suparman hadir. Pak Supriyo, Bu Surati, Pak Wargono, Bu Wasmiati, Bu Wigati Ningsih hadir. Pak Aris hadir. Bu Yeti belum. Hah? Bu Yeti ada? Belum ya. Bu Subekti izin. Bu Siti Nurohayatun hadirah. Bu Sri Sugiyarti, Bu Neni Yudianti hadir. Bu Yulianti hadir. Bu Rohadi ada. Bu Rohadi, Pak Rohadi Bu. Jadi salah saya. Pak Rohadi alhamdulillah hadir. Nun sewu Pak. Bu Meizer ada. Bu Meizer belum ya. Bu Mei Nur Hayati hadirah. Pak Sugeng Raharjo belum kelihatan ya. Ye. Ada yang belum dipanggil? Bu, sinten? Oh, sampun. Alhamdulillah. Ya. Kita doakan yang sakit semoga diberi kesembuhan gitu ya. Yang belum bisa bergabung dengan kita diberikan kemudahan ya. Diberikan keistiqomahan sehingga bisa hadir bersama kita. Bapak Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir membahas tentang hadis ya. Masih di bab yang kedua. Kita terakhir membahas tentang dalil yang dibawakan oleh penulis ya. Tentang apa? Keutamaan tauhid. Monggo Pak Sugeng. Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya ya. Dan terakhir kita menyebutkan hadis atau penulis kemudian membawakan hadis. Monggo, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Membawakan hadis yang di situ menyebutkan ya tentang bahwasanya tauhid ya, orang yang meninggal ya dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaannya adalah tauhid itu bisa menggugurkan dosa ya. Jadi tidak hanya tauhid itu seperti yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya bisa mendatangkan rasa aman, kemudian apalagi itu menjadi sebab orang mendapatkan hidayah ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keimanan itu jaminan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Termasuk juga keimanan tauhid itu adalah bisa menggugurkan dosa ya. Tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Ini yang kemarin kita bahas ya, hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat siapa? Anas ya, radhiyallahu an ya. Ini hadis yang
Nabi meriwayatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkataan Allah, tetapi diriwayatkan oleh Nabi atau yang disebut dengan hadis qudsi. Ya. Jadi memang hadis qudsi itu Nabi meriwayatkannya dari Allah. Ada yang mengatakan para ulama redaksinya dan maknanya itu langsung dari Allah, ya. Redaksinya pun, lafalnya pun itu dari Allah. Tetapi ada juga yang memaknai hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tetapi redaksi lafalnya itu dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kemarin kita sebutkan hadis qudsi itu perkataan Allah tetapi berbeda dengan Al-Qur'an gitu nggih. Kalau Al-Qur'an itu setiap huruf yang dibaca itu bernilai ibadah, ya. Tetapi hadis qudsi tidak. Walaupun secara umum ketika orang membacanya, mengkajinya itu pun bernilai ibadah, ya. Kemudian ada juga perbedaan yang lain, ya. Bagaimana hadis qudsi itu adalah apa? Selain tadi redaksinya atau ada yang ulama menyebutkan redaksinya dari Nabi, ya. Dan ini langsung, ya. Nabi meriwayatkannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah malaikat Jibril, ya. Iya, tanpa perantara. Ini hadis qudsi, ya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu akan juga mendapatkan, ya, riwayat-riwayat, ya, yang berkenaan dengan hadis qudsi, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, ya, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ard khotoya, ya. Jika, ya, seandainya engkau datang, ya, kepadaku membawa apa? Sepenuh, ya, bumi dosa, ya, dosa sepenuh bumi, ya. Summa lakitani la tusyriku bi syai'an, ya. Kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak apa? Berbuat syirik kepadaku, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan ampunan, ya. La ataituka biqurabiha maghfirah, ya. Aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula, ya. Tapi syaratnya apa? Tidak berbuat syirik. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan juga untuk kita semuanya, ya. Di sini ada kata-kata la tusyrik bi syai'an, ya. Kalian tidak berbuat syirik, ya, atau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, ya. Nah, ini ada kata-kata syai'an. Syai'an. Syai'an itu sesuatu, ya. Kalau di dalam bahasa Arab syai'an itu sesuatu, berarti apapun, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, alias seseorang itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka dari makna syai'an ini kemudian disebutkan di dalam keterangannya di sini, syirik ini yang kemudian menjadikan orang itu tidak dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dia menjauhi yang namanya kesyirikan, ya. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil, ya. Jadi kata-kata syai'an ini mencakup, ya, orang itu kemudian mendapatkan ampunan dari Allah itu dia meninggalkan syirik yang besar maupun syirik yang kecil, ya. Ini disebutkan, ya, syai'an itu adalah sesuatu yang umum, ya. Maka sesuatu yang umum itu mencakup kandungan dari syirik itu sendiri, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, ya.
Wa hadza qaidun qad yatahawan bihil insan, dan perkara ini yang kadang-kadang orang itu tidak memperhatikannya, ya. Hanya fokus terhadap syirik-syirik yang besar, tetapi menyepelekan syirik-syirik yang kecil. Nah, padahal tadi agar kita mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang murni, maka juga harus terhindar dari yang namanya syirik kecil, ya. Seperti kita sebutkan kemarin, bentuk kemaksiatan secara umum itu ada 4 gitu ya. Kemarin sempat ditulis ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada dosa besar, ada dosa kecil kan gitu ya. Nah, syirik kecil ini ya, dia di atasnya dosa-dosa besar ya. Di atasnya dosa-dosa besar ya. Walaupun disebutnya syirik kecil, tetapi apa namanya? Dampaknya atau dosanya itu di atas dosa-dosa besar ya. Dan syirik kecil ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW juga dengan syirik yang sifatnya adalah tersembunyi ya. Jadi termasuk juga syirik kecil itu adalah syirik yang tersembunyi. Maksudnya apa syirik yang tersembunyi? Karena syirik kecil ini juga nanti seperti syirik besar ya. Atau mungkin kalau kita ulang kembali gitu ya. Apa bedanya antara syirik besar dan syirik kecil ya? Kalau syirik besar itu adalah pelakunya nanti apa? Keluar dari Islam ya. Tapi kalau syirik kecil tidak, pelakunya tidak sampai keluar dari Islam. Kalau syirik besar ini nanti bisa menggugurkan seluruh amal ya. Syirik besar itu bisa menggugurkan seluruh amal. Bedanya dengan syirik kecil, maka dia akan menggugurkan amal yang menyertainya ya. Jadi ketika orang berbuat amal ibadah sholat umpamanya, tetapi dibarengi dengan tadi syirik kecil, maka sholatnya itu akan tertolak ya. Amal yang dilakukan yang dibarengi dengan syirik kecil diantaranya adalah riya, maka sholatnya itu akan tertolak ya. Nah, di dalam syirik kecil pun nanti ada yang bentuknya sesuatu yang ada di dalam hati ya. Atau nanti juga ada syirik kecil itu berupa ucapan juga ada ya. Atau syirik kecil juga nanti ada yang berupa perbuatan ya. Ada yang berupa amalan hati ya. Jadi sesuatu yang enggak nampak ya, berupa keyakinan ya. Atau sesuatu yang diucapkan atau sesuatu yang berbentuk perbuatan ya. Dan yang sering disebutkan oleh Nabi ya, termasuk syirik kecil ini adalah sesuatu yang munculnya dari hati ya. Karena ini enggak kelihatan jadinya orang itu bisa jadi dia kelihatannya beramal soleh gitu ya. Sudah melakukan kebaikan tetapi ternyata amalannya tertolak. Itu kan eman-eman gitu ya. Sudah capek-capek, sudah ya. Tapi ternyata amalnya itu tertolak karena dibarengi dengan riya. Nah, ini di dalam hadis umpamanya disebutkan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid ya. Ini ada sahabat yang namanya Mahmud bin Labid ya. Ini dikatakan suatu ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya, kemudian Nabi itu berkata kepada para sahabatnya, mengatakan apa? Ayuhan nas ya. Wahai manusia, iyyakum wasyirkil sarair ya. Iyyakum wasyirka aw wasyirki as-sarair. Jauhilah oleh kalian syirik yang sifatnya itu sarair. Sarair itu kalau di dalam bahasa Arab dari kata-kata sirrun ya.
Ya kalau bahasa Indonesia sir ya. Sirrun, sir itu sesuatu yang apa? Yang tersembunyi, rahasia ya. Tersembunyi. Nggak nampak. Jadi kadang-kadang sulit dideteksi gitu ya. Orang rasanya nggak berbuat syirik, nggak berbuat riya, tapi ternyata dia berbuat riya. Nah, sirrun ini kalau bentuk jamak berarti kelipatan gitu ya. Di dalam bahasa Arab itu saroir ya. Saroir. Jadi ya syirik-syirik yang tersembunyi, dan Nabi secara khusus ya memberikan peringatan ya, iyyakum wasyirkas sarair ya, jauhilah oleh kalian syirik-syirik yang tersembunyi ya. Kalau yang nyata itu kan ya orang bisa langsung tahu ya, umpamanya ada orang yang sujud ya menyembah kepada selain Allah, itu kan kelihatan ya, itu jelas ya bentuk kesyirikan yang nyata yang nampak. Tetapi ada bentuk yang tadi nggak nampak, rahasia ya. Maka para sahabat pun penasaran kan gitu ya, apa sih yang syirik tapi kok rahasia gitu ya, nggak kelihatan ya. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair ya. Wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan syirik yang bentuknya rahasia? Qala, maka Nabi menjawab ya, menjelaskan. Yaqumur rajul fayusalli ya. Ada seseorang laki-laki, ar-rajul di sini laki-laki. Tetapi bukan berarti Nabi ketika mengatakan laki-laki yang perempuan tidak termasuk, ini termasuk. Jadi banyak sekali lafal-lafal Nabi menyebutkannya laki-laki, perempuannya ikut kan gitu ya, termasuk di dalamnya. Tetapi kalau biasanya disebutkan wanita itu khusus untuk wanita, biasanya seperti itu ya. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan. Ada seorang laki-laki yang dia sholat, kemudian dia membaguskan sholatnya ya. Bagaimana bentuk membaguskan sholatnya? Ya berdirinya dipanjangkan atau rukuk sujudnya dilama-lamakan. Itu kan bentuk dari tazyin ya, menggambarkan atau membuat amalan itu terlihat lebih bagus ya. Fayuzayyinu salatahu jahidan ya. Orang itu membaguskan salatnya ya, bersungguh-sungguh di dalam salatnya, dibaguskan ya. Kenapa? Lima yara min nadharin nas ilaih, karena orang-orang itu melihat ketika dia sholat. Di asalnya kan bagus. Orang sholat lama itu bagus atau tidak? Bagus. Jadi zikirnya ya menandakan khusyuk kan itu ya. Berarti zikirnya lebih panjang gitu ya. Yang dibaca lebih banyak ya. Tidak hanya sekali tetapi bahkan 3 kali, 7 kali dan seterusnya. Ya, ini kan menandakan kebaikan. Tetapi ketika kemudian dia melakukan itu, dorongannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, liyaron nas ya, ini disebut lima yara min nadharin nas ilaih, karena orang itu melihat kepada dirinya, fadzalika syirkus sarair, itulah yang disebut dengan syirik yang bentuknya adalah rahasia, tidak nampak ya. Dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi ya, kita berlindung dari bentuk syirik-syirik yang itu tidak nampak ya. Dan tadi kita sebutkan ya, yang namanya syirik kecil pun itu ada yang bentuknya dengan amal ya, tadi ini seperti hadis ini ya, dia lakukan amal kebaikan ya, dibaguskan, tetapi adalah
dorongannya untuk dilihat ya. Dia kemudian mendapatkan pujian dari orang lain. Oh, gitu. Bapak anu gitu ya, Pak siapa gitu ya. Sholat gimana? Ya, nanti kalau ujub beda lagi, Pak. Ujub beda lagi, ya. Kalau ujub itu membanggakan dengan amalnya, ya. Tapi kalau ria ini lebih kepada melakukan sesuatu karena dorongannya adalah untuk menghadapkan pujian atau sanjungan dari manusia sehingga ditampakkan. Kalau ujub itu lebih kepada orang berbangga dengan amalnya, ya. Bahwasanya ini adalah hasil dari atau amal yang itu bersumber dari dirinya gitu ya. Bukan kemudian mengembalikan amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat ujub ya. Nah, kalau ria ini berbeda ya. Ria itu lebih kepada orang memperlihatkan amal dengan tujuan apa? Tadi, pujian dari orang lain ya. Atau juga di sini ada bentuk ria yang dengan ucapan ya. Nah, ini juga bisa menjangkiti para ahlul ilm ya, para orang-orang yang punya ilm ya. Umpamanya ada ustadz gitu ya. Ustadz supaya dinilai oleh jemaahnya. Wah, ustadz ini jago sekali gitu ya, ketika menyebutkan suatu permasalahan mesti langsung mendatangkan dalilnya gitu ya, dari Al-Qur'an umpamanya ya, atau dari hadis dengan bacaan yang Masya Allah gitu ya, bagus. Nah, ini kalau niatnya, nah ini koreksi juga atau peringatan juga bagi orang yang menyampaikan ilmu ya. Kalau tujuannya supaya dapat tadi pujian ya, Ustadz itu Masya Allah hebat gitu ya, dalile di luar kepala gitu ya, maka ketika niatnya itu untuk tadi mendapatkan sanjungan, itu pun juga bentuk dari ria. Jadi sebetulnya nggak ada yang bisa terhindar gitu ya. Siapapun bisa terjangkiti yang namanya ria. Ya kalau ustadz mengajar ya, kemudian tadi tujuannya adalah untuk pujian dan seterusnya, ya dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari amal. Padahal itu amal yang mulia kan gitu, mengajar kebaikan. Ya. Maka dicontohkan di sini ini contoh orang yang dengan ucapan ya, dia tadi seorang membawakan suatu materi umpamanya gitu ya, dengan membawakan dalil-dalil yang begitu banyak ya, tapi tujuannya adalah untuk pamer, untuk mendapatkan pujian. Ini bisa menggugurkan amal. Ini yang bentuknya apa? Ucapan tadi yang pertama bentuknya apa? Amal gitu ya. Dengan membaguskan perbuatan gitu ya. Atau juga di sini disebutkan ada juga bentuknya adalah hay'ah. Hay'ah itu adalah kondisi ya. Kondisi atau sesuatu yang azai ya. Wazai itu sesuatu yang bisa dilihat ya. Kalau di sini dicontohkan adalah ada orang yang ya nun sewu gitu ya, karena dia rajin sujud gitu ya, itu kan biasanya sampai membekas gitu ya. Nah ini kalau niatnya salah pun nanti bisa menjadi ria ya, supaya saya dilihat orang ahli sujud ya, rajin sholatnya, ketika sujud umpamanya di gosok-gosokin gitu ya, supaya kelihatan. Ini juga diperingatkan di sini, dicontohkan ya. Al-mura'ah bil hay'ah. Ya, orang itu berbuat riya dengan sesuatu yang bisa ditampakkan gitu ya, dilihat ya. Kondisi tubuh gitu ya. Ini kaibqa'i athari sujud ala jabhah ya. Orang ketika tadi
menjadikan umpamanya apa? Di keningnya, al-jabhah itu di keningnya asar as-sujud, bekas dari sujud. Nah, ini kalau kemudian niatnya itu ya saya punya bekas ini supaya disebut orang ahlul ibadah umpamanya gitu ya, yang sholatnya sujudnya lama, nah ini hati-hati, bisa apa menggugurkan amal. Jadi syaitan itu sangat pintar ya. Kalau orang yang belum rajin ibadah maka dibuat berat untuk beribadah. Tapi kalau orang yang sudah rajin ibadah, ya ini contoh dari godaan syaitan adalah memalingkan niat ya, memalingkan niat dan tujuan di dalam beribadah. Dan ini termasuk dari syirik kecil ya. Dan itu yang kadang-kadang kita nggak sadar diri kita itu sudah tergelincir gitu ya, terjerumus di dalam perbuatan syirik, dan itu syirik kecil, maka tidak terasa ya. Bahkan nanti di dalam hadis yang lain disebutkan itu, Nabi menyebutkan tentang syirik yang sir tadi itu lebih lembut dari apa? Dari seekor semut, yang semut hitam yang di kegelapan malam dan dia berjalan di atas batu hitam. Malam hari lagi. Ada yang dengar langkah semut itu, atau tahu nggak ada semut di atas batu hitam itu? Nggak ada yang tahu. Itu Nabi menggambarkan bagaimana syirik yang kecil, yang sir ini sangatlah lembut sekali ya, dan itu bisa masuk di dalam hati ya, atau kemudian muncul di dalam ucapan atau juga di dalam perbuatan. Ini ya, waspadalah gitu. Dari syirik kecil ini ya. Ini tambahannya Bapak Ibu, bagaimana orang yang memurnikan tauhid itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang tadi ya, dia terhindar dari kesyirikan, dan kesyirikan ini tidak hanya syirik besar tetapi juga syirik kecil. Bisa difahami ini Bapak Ibu tentang hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan tauhid ya. Dia adalah juga bisa menggugurkan atau dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ini maksudnya adalah kemurnian tauhid itulah yang bisa mampu menggugurkan dosa. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kandungan bab G. Betul. Ya. Nah, itu untuk menghindarkan itu gimana, Pak? Mas. Bisa contohnya gini, Pak. Wah, dongan di susu banget. Ya. Dan kita terhindar dari itu. Ya. Ataupun misalnya ngimami, wah, ya. Betul. Tapi kan ada sih orang lain juga bisa baik berbagai surat Jawa, ini Jawa misalnya. Ya. Itu untuk menghindari hal yang gimana tuh? Supaya kita terhindar dari hal itu. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena kita sudah tahu bahayanya syirik kecil, dan itu adalah kadang-kadang sesuatu yang nggak nampak, yang kemudian lembut sekali gitu ya. Maka diantaranya adalah ini sebenarnya disebutkan di sini ada beberapa kiat-kiat ya, agar kita terhindar dari syirik kecil ya. Yang pertama ini disebutkan oleh penulis di sini adalah taqwiyatul iman fil qalb. Ya, diantaranya adalah memperkuat keimanan. Ya, jadi agar kita terhindar dari kesyirikan itu adalah yang pertama taqwiyah. Jadi memperkuat keimanan ya. Memperkuat
keimanan. Maksudnya apa memperkuat keimanan? Ini diantaranya adalah dengan kita terus mengkaji gitu ya, mengkaji kaitan dengan tauhid ya, kemudian mengkaji kaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini perkara-perkara yang kemudian menguatkan keimanan ya. Ini disebutkan liya'zum roja al-'abd li rabbih ya. Karena dengan keimanan yang kuat itu akan menjadikan orang itu di dalam beribadah itu pengharapannya kepada Allah itu lebih ya. Karena di antara dorongan orang beribadah itu kan dia ada sesuatu yang diharapkan ya. Dan apa yang Allah akan janjikan kepada orang yang berbuat baik, beramal soleh itu lebih besar daripada apa yang didapatkan dari pujian manusia. Itu yang harus diyakini di dalam hati ini. Kembalinya lagi kemana? Ke keyakinan ya. Bahwasanya ganjaran dari Allah itu lebih besar. Ini kan dampak dari kuatnya iman itu pengharapannya itu lebih besar. Maka ketika pengharapannya kepada Allah itu lebih besar, maka dia tidak membutuhkan sama sekali apa? Ya pujian-pujian dari manusia. Nah, ini yang menjadi ya salah satu supaya kita tidak terjerumus di dalam syirik ya tadi. Li'anna quwwatal iman ini disebutkan fil qalb min a'dhamin asbab allati ya'simullahu bihal 'abd min wasawis syaitan. Disebutkan juga keimanan yang kuat yang di dalam hati ya, yang tidak ada keraguan itulah sebab yang paling besar Allah itu akan kemudian melindungi hambanya dari apa? Wasawis syaitan ya. Karena tadi orang yang kemudian niatnya berpaling itu kan juga dari diantaranya apa? Ada wasawis. Wasawis itu bisikan-bisikan syaitan ya. Maka iman itu akan menguatkan seseorang dari bisikan syaitan. Ya tadi diantaranya adalah jauh lebih besar pengharapannya kepada balasan Allah daripada pujian manusia. Dan sebetulnya ini masalah orang itu berbuat riya itu tidak hanya bisikan syaitan sebetulnya. Karena sebetulnya di dalam jiwa manusia itu sendiri, hawa nafsunya itu memang condong kepada yang namanya apa? Ya suka dipuji kan gitu ya. Semua kita lah. Seneng kan kalau ada yang ngelem gitu ya. Masya Allah. Anda itu luar biasa. Luar biasa banyak. Ya ilmunya atau hartanya Masya Allah banyak. Atau semangatnya gitu ya. Kita semuanya suka pujian. Ya. Gak ada yang gak suka dipuji gitu ya. Tetapi itu tadi, jangan jadikan pujian itu sebagai dorongan di dalam beribadah. Kalaupun nanti umpamanya ada yang beribadah kemudian dipuji, itu ya tidak apa-apa gitu ya. Tetapi bukan kemudian itu menjadi sesuatu yang niatan atau dorongan orang di dalam beribadah itu dilarang. Ya. Kalaupun orang itu kemudian mendapatkan pujian, itu kalau di dalam hadis itu sebetulnya malahan salah satu kenikmatan dari Allah yang Allah segerakan di dunia. Ya. Bahkan nanti di dalam hadis disebutkan itu tanda orang itu ya karena dapat pujian itu kan biasanya sesuatu yang baik gitu ya. Sesuatu yang baik. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai tujuan di dalam beramal. Ya. Jadi memang ini pertarungan batin, Pak ya. Jadi memang batin kita atau hawa nafsu kita condong kepada pujian ya. Satu sisi kita dituntut di dalam beramal itu harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi caranya adalah kuatkan keimanan. Dengan keimanan itu orang itu pengharapannya kepada Allah itu semakin
semakin besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini disebutkan adalah al-iksar min iltija ilallah ya. Yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah ya. Memperbanyak doa ya. Agar terhindar dari syirik ya. Dari kesyirikan. Kita butuh ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena yaitu tadi kita lemah ya, hawa nafsu terus condong kepada pujian ya, syaitan juga terus membisikkan ya. Iya, maka di sini disebutkan al-iksar min iltija ilallah. Orang itu banyak kembali atau bersandar kepada Allah dengan apa? Wa du'aihi, memperbanyak doa. Annahu yu'idzahu min syarri nafsihi. Supaya Allah itu melindungi ya dari apa? Keburukan jiwa dan dari keburukan syaitan. Apa doanya? Ya doanya seperti yang kita biasa lafalkan di dalam zikir pagi dan petang itu kan ada ya. Allahumma fatiras samawati wal ard. Rabbas samawati wasab wa rabbal ard wa rabbal arsyil. Kok jadi lupa ini? Siapa yang ingat Bapak Ibu-ibu? A'udzubika min syarri nafsi, itu nanti di situ ada lafalnya. Apa? A'udzubika min syarri nafsi wa syirki. Apa awalnya? Hah? A'udzubika A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ada enggak? Ada kan ya? Ya nanti bisa dilihat lagi gitu ya. Itu diantaranya adalah apa? Nanti di lafalnya adalah a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwa. Nah, jiwa yang senantiasa mendorong kepada keburukan, ya diantaranya tadi, ya mengajak kepada kesyirikan, ya beramal tetapi landasannya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau nanti doa yang lain. Nah, ini nanti bisa saya kirimkan di grup ya. Ada yang hafal? Nah, sudah pernah ditulis kayaknya di sini ya, itu. Termasuk itu ya. Allahumma a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dan aku mengetahuinya, ya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku beristighfar, minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang aku tidak sengaja atau tidak ketahui, ya. Ini maka ketika muncul tadi umpamanya ada dorongan-dorongan gitu ya, itu harus dilawan, ya, harus dilawan, ya, dengan tadi berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau maunya lebih kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan gitu ya.
Ini supaya tadi kita dikuatkan, ya. Termasuk juga zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang bisa memberikan mara bahaya apa yang ada di di alam semesta ini, ya. Ini kan kita minta perlindungan kepada Allah, ya, dari sesuatu yang enggak nampak. Dan kalau kita membahas umpamanya surat apa namanya, 2 surat itu ya, surat Al-Falaq, An-Nas, ya. Terlebih adalah surat Al-Falaq ini ya. Ini memang di dalamnya Allah mengajari kepada kita untuk berlindung dari sesuatu yang enggak nampak, ya. Min syarril apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini yang awal dari seluruh ya makhluk, kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasik, ya. Dari kejahatan malam. Ini malam kan yang enggak nampak gitu ya. Termasuk dari apa? Min syarrin naffasat, ya. Dari ya wanita-wanita tukang sihir, ya, yang dia meniupkan di bukhul-bukhul atau ikatan-ikatan. Nah, ini kan bentuk dari praktek dari apa? Ya tadi kesyirikan. Orang apa namanya? Ya praktek kesyirikan itu ada yang modelnya menyakiti ya, mengirim gitu ya, jin dan seterusnya dengan media-media tadi, ikatan-ikatan ya. Dan itu memang wakil terjadi, ya. Iya. Jadi Nabi pun pernah disihir gitu nggih. Nabi pun pernah sihir itu dengan apa namanya, medianya adalah potongan sisir Nabi sama rambut Nabi. Itu diikat-ikat kemudian ditaruh di bawah apa namanya, sumur, ya. Nanti kalau di dalam sirah itu disebutkan Nabi kemudian memerintahkan siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tadi mengambil ya apa namanya, media sihir itu ya dari, dan itu yang menyihir adalah wanita Yahudi. Wanita ya Yahudi, ya. Kenapa disebutnya wanita itu karena kebanyakan tukang sihir itu wanita. Walaupun ada juga tukang sihir laki-laki, tetapi memang di kenyataannya itu yang banyak mempraktekkan itu adalah dari wanita. Ya dari mak lampir. Ya dari zaman dahulu gitu ya. Di zaman Nabi, sebelum Nabi ada pun ya banyak praktek-praktek sihir, dan itu kalau di dalam syariat kita ya masuknya nanti di dalam kesyirikan. Ya paling tidak dua ini ya. Orang itu kemudian memperkuat keimanannya dan banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi adalah apa? Orang tadi senantiasa memikirkan bahwasanya pahala dari Allah itu lebih besar. Termasuk juga adalah ketika orang memahami bahwasanya dirinya adalah hamba Allah gitu ya. Abdullah. Hamba itu berarti kan miliknya siapa? Miliknya Allah, ya. Maka ketika dia beramal pun harusnya adalah murni ditujukan kepada sang pemilik kan gitu, ya. Makanya makna abdun gitu ya, kita itu hamba Allah, itu maknanya sebetulnya dalam, ya. Dalam artian ketika dia beramal pun dia menunjukkan atau meniatkan seluruh amalnya itu karena Allah. Fokus, ya. Kan kalau ada seorang hamba umpamanya, ya alhamdulillah sekarang nggak ada budak gitu ya. Zaman dulu kalau ada budak ternyata bekerja tetapi bukan untuk tuannya kan gitu, tuannya nanti akan apa? Marah, tidak mau kan gitu. Loh, kamu itu milik saya kok bekerja untuk bukan untuk orang lain. Itu manusia saja kan apa? Tidak rela gitu ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu adalah
satu-satunya yang memiliki hak untuk diibadahi. Maka ketika ada orang yang di dalam ibadahnya kok niatnya melenceng, ya, bukan untuk yang sudah menciptakan kan gitu, maka dia mendapatkan murka dari Allah. Maka konsekuensinya tadi, ibadah yang disertai dengan ria, maka itu ibadahnya akan tertolak. Ya. Jelas ini nggih, Bapak nggih. Ini paling tidak dua ini. Sebetulnya di sini penulis menyebutkan sampai ada 6. Sebetulnya ada 6 kiat-kiat agar orang itu terhindar dari syirik kecil, ya. Tapi dua ini sesuatu yang paling besar ini, ya. Dorongan agar kita bisa murni di dalam beribadah. Ada lagi yang lain mungkin? Nggih. Kalau tidak ada, kita melanjutkan sedikit ini, kita masuk kepada kandungan bab, ya. Masuk kepada kandungan bab, ya. Kandungan bab ini maksudnya adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang sudah disebutkan oleh penulis, ya. Perkara yang pertama adalah nopo di sini disebutkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau di dalam bahasa Arabnya adalah si'atu fadlillah, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan atau pelajaran Allah itu memiliki karunia pemberian yang begitu luas terhadap hambanya? Ini adalah dari dalil yang sudah kita bahas, ya. Allah itu akan memasukkan hambanya itu ke dalam surga, ya. Maka naminal amal, ya, tergantung atau sesuai dengan amalan yang sudah dia perbuat. Ya, ini kan di dalam dalilnya kita sudah membahas gitu, ya. Ini dalil yang kedua, ya. Ini halaman, kalau buku ini halaman 8 itu disebutkan di situ, ya. Setelah orang itu memiliki keyakinan yang benar, ya, bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi, Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, kemudian apa, meyakini Isa itu hamba Allah dan utusan Allah, bukan anak Allah kan gitu, ya. Nah, dan meyakini bahwasanya surga itu ada dan neraka itu ada, maka ada khalahullahul jannah. Ini jaminan dari Allah. Allah akan memasukkan surga sesuai dengan amal. Ya. Nah, para ulama memaknai hadis ini dengan makna yang bermacam-macam, ya. Dan semuanya menunjukkan luasnya karunia Allah, ya. Di antaranya adalah orang ini yang punya keyakinan yang benar ini tadi, ya, dia akan bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki, ya. Adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan kepada dalam surga itu dari pintu manapun yang dia kehendaki, ya. Dan kita pernah sebutkan, ya, surga itu punya berapa pintu? 8 pintu. Maka dia bebas dari manapun pintu yang dia kehendaki. Ini diantara keterangan dari para ulama, ya. Dan juga termasuk makna karunia Allah itu sangatlah luas. Ini juga bagaimana ini terbukti, ya. Bagaimana orang yang beramal soleh. Jadi amal soleh itu nanti pahalanya itu bisa sampai dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi kalau ada orang mukmin muslim beramal kebaikan itu bisa kemudian dilipat gandakan, ya. Masya Allah, umpamanya kita membaca Al-Quran, ya, dari satu huruf itu sudah bernilai satu pahala, dan satu pahala itu bisa kemudian apa? Dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ya. Beda dengan dosa, ya. Dosa kalau dilakukan apakah kemudian akan sampai dilipat gandakan? Tidak, maka tetap dihitung satu dosa. Ya. Ya. Kalau misalnya dosanya itu ya. Terekam dalam video,
Ya. Oh ya. Siapa yang menyebarkan? Dirinya sendiri. Karena perbuatannya. Ya. Yang nyebar siapa? Orang lain apa pelaku dosanya? Ya, betul. Jadi sebetulnya Bapak Ibu-ibu, ketika orang berbuat dosa itu kan harusnya dia kalau mukmin gitu ya, dia harusnya cepat sadar dan dia apa? Buru-buru cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan malahan orang itu kadang-kadang mengingat-ingat dosa ya. Jadi mengingat-ingat dosa itu ya ada dua ya. Mengingat-ingat dosa ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Ketika kita mengingat-ingat dosa itu tujuannya untuk kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah menunda, tidak menghukum saya kan gitu. Jangan kemudian meyakini Allah menunda itu kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Ini kan menambah apa? Syukur gitu ya, keimanan. Tetapi ada tadi orang berbuat dosa tetapi kemudian diingat-ingat karena apa? Karena bangga. Ya. Bahkan sampai disebarkan. Nah, ini nanti dosanya tentunya akan bertumpuk-tumpuk ya. Karena apa? Ada istilahnya adalah al-mujaharah ya. Yang disebut dengan apa? Mujaharah. Ini dosanya menjadi lebih besar ya. Mujaharah. Mujaharah itu artinya menampak-nampakkan dosa ya. Padahal Allah sudah tutupi gitu ya. Pokoknya orang berbuat maksiat malam hari nggak ada yang tahu kan gitu ya. Tetapi ketika siang hari dia malah cerita, wih tadi malam aku sudah bisa kuat gitu ya menghabiskan 5 botol. Padahal tadi malam nggak ada yang ngerti, dia mungkin minum sendirian gitu ya di dalam rumah, di dalam kamarnya gitu ya. Allah sudah tutupi, tetapi kemudian dia tampakkan ya, atau bahkan tadi diambil videonya kemudian disebarkan ke orang lain supaya orang lain tahu gitu ya, dia hebat sekali di dalam bermaksiat gitu ya. Maka ini menjadi dosanya yang bisa jadi sudah ditutupi oleh Allah, ketika kemudian dia tampakkan, maka ini menjadi dosa yang berlipat ya, alias maksudnya dosanya menjadi dosa besar karena ada dosa dia menampakkan dari dosa tersebut yang awalnya Allah sudah tutupi dengan harapan apa, orang itu pun diberi kesempatan untuk bertobat, tapi ternyata malahan membuka aib sendiri dengan dipamerkan, maka itu dosanya akan menjadi lebih besar. Kalaupun yang menyebarkan orang lain kan gitu ya, dan itu adalah bentuk dari kemaksiatan gitu ya, dengan tujuan orang lain apa namanya meniru kan gitu ya. Banyak sekali orang kemudian menyebarkan keburukan aib itu supaya dia nggak sesat sendiri gitu ya, atau dia ngajak teman ya, maka itu juga dosanya akan bertambah banyak ya. Jadi ada memang dai-dai gitu ya, atau penyeru-penyeru kepada keburukannya, diantaranya adalah tadi dengan menyebarkan yang namanya keburukan ya. Ini patut diwaspadai ya. Dan apa namanya ya kalau kita mau meng-share gitu ya, mau berbagi, itu juga harus dipastikan dulu ini kebaikan atau bukan kan gitu. Jangan sampai yang disebarkan itu keburukan atau nggak ada apa namanya, nggak ada dasarnya, sesuatu yang
yang bohong gitu ya, atau disebutnya apa? Hoax gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Jangan sampai malahan itu menjadi bumerang ya, bumerang bagi diri kita. Gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi hari ini kita sudah sampai kepada kandungan bab yang pertama, yaitu bahwasanya keutamaan Allah itu sangat luas, atau karunia Allah itu sangat luas ya. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, khususnya adalah tadi kita dihindarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik ya. Baik syirik yang besar maupun syirik kecil yang bentuknya itu bisa jadi adalah sesuatu yang enggak nampak atau sangat lembut sekali ya. Dan agar tadi amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.